Saya sebagai seorang Katolik sangat beruntung mempunyai Bunda Maria. Saya senang sebagai seorang Katolik bahwa di dalam gereja satu hari ada 3 kali doa Angelus. Jam 6, 12.30, dan jam 6 sore. Dalam setiap doa Angelus kita mendoakan Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel. Doa Angelus ini jangan berpikir bahwa kita untuk berdoa kepada Bunda Maria. Tidak. Bahwa setiap rangkaian dari 3 salam Maria ini mengingatkan peristiwa Kristus, peristiwa Yesus. Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel tentang siapa? Kristus. Lalu yang kedua, bagaimana Maria menjawab sapaan Gabriel. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku. Karya Tuhan terjadi salah satunya karena apa? Karena tanggapan Bunda Maria. Bunda Maria menanggapi ajakan Tuhan. Bunda Maria menanggapi undangan Tuhan dan dia berkata, aku ini hamba Tuhan. Dan yang terakhir ini, kebetulan saya kalau jam 12.30, kalau malaikat Tuhan, sebisa mungkin saya ke gereja. Saya senang untuk doa malaikat Tuhan adalah di depan patung Pieta. Dan permenungan ketiga adalah sabda telah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Anda tahu bagaimana patung Pieta itu menggambarkan Yesus yang terkulai di pangkuan Bunda Maria. Sabda telah menjadi daging. Dan sabda itu telah mati. Dan Michelangelo begitu indah menggambarkan bagaimana Yesus terkulai di pangkuan Bunda Maria. Saya yakin ibu mana yang tidak menangis pada saat memangku anaknya yang sudah wafat. Apalagi anaknya ini wafat dengan cara yang sangat tidak adil. Pasti Bunda Maria sebagai seorang ibu menangis. Tetapi Bunda Maria tetap mempunyai kekuatan. Semuanya itu disimpan dalam hatinya. Itu nomor 3 yang saya selalu belajar dari Bunda Maria. Semua itu disimpan dalam hati. Beda dengan kita. Kita itu semua ditanyain. Semua diomongin. Semua didengerin. Semua dibaca. Sampai nggak mau disensor. Hal-hal yang membuat kita jengkel pun dibacain. Komentar-komentar yang udah jelas-jelas dari orang yang menyebalkan kita masih dibaca juga. Bodoh itu namanya. Kita harus belajar malam ini, mari kita belajar dari Bunda Maria. Malam ini kita diingatkan untuk mempunyai sosok Bunda. Maka kalau kita punya sosok Bunda Maria, mari kita mohon Bunda Maria doakanlah anak-anakmu. Saudara-saudari yang terkasih, kalau ibu saya senang sekali menyanyikan ini, dan apa yang beliau nyanyikan, rupanya sungguh menjadi berkat bagi hidup beliau. Akhirnya bunda saya pun wafat waktu kami, anak-anaknya, suaminya, cucu-cucunya berdoa Salam Maria. Jadi doa Salam Maria kita lantunkan dan ibu menghadap Tuhan. Dan nanti ku ucapkan di saat ajalku. Rupanya ini semua terjadi pada orang yang beriman. Rupanya semua ini terjadi pada orang yang sungguh-sungguh mohon pertolongan Bunda Maria. Jadi kata-kata doa harus punya isi, punya bobot, punya kekuatan iman dalam diri kita. Jangan sampai lagu, puji-pujian, kata-kata hanya mengalir begitu saja karena saya senang nyanyi. No, bukan. Nyanyi puji-pujian beda dengan nyanyi tembang dadar gulo.
Dadar Gulo atau apalah gitu ya. Beda dengan nyanyian-nyanyian pop, tidak. Nyanyian rohani, nyanyian liturgi hendaknya dinyanyikan sebagai sebuah doa, ungkapan iman, ungkapan kasih. Nah sekarang, kalau kita punya Bunda Maria, kita pun tahu bahwa Maria pun menghadapi permasalahan kehidupan. Jadi jangan berpikir kalau orang suci itu pasti hidupnya enak ya Romo, dilindungi Tuhan, pasti nggak ada masalah, pasti senang terus. Enggak, salah. Justru orang suci itu makin bergumul hidupnya. Makin bergumul hidupnya dengan permasalahan. Karena apa? Karena orang kudus itu makin peka, makin punya kebutuhan untuk mendoakan orang lain, peduli pada orang lain. Jadi orang kudus itu tidak bergumul semata-mata dengan kesenangannya sendiri. Bukan, kalau kita kan bergumulnya dengan kesenangan sendiri. Malam ini habis persekutuan doa mau makan apa ya? Wah, paling-paling sudah bikin semuanya. Ah, udahlah buat super mie. Aku ada super mie. Nah, itu. Kita masalahnya adalah untuk diri kita sendiri. Tapi orang kudus selalu punya masalah apa? Bagaimana semakin mencintai Tuhan. Bagaimana semakin Tuhan dikenal. Jadi permasalahan itu selalu menjadi tantangan, bagian kehidupan kita. Jadi kalau Bapak Ibu punya masalah, tolong jangan takut. Berarti Anda masih normal, Anda masih hidup. Anda masih punya, aduh Romo, masalah saya itu tidak berhenti-berhenti. Betul, berarti hidup Anda belum berhenti. Karena kalau Anda berhenti punya masalah, berarti Anda berhenti hidup. Jadi kalau Anda berhenti punya masalah, berarti Anda tidak punya pikiran lagi. Berarti Anda sudah agak-agak miring utaknya. Gitu. Karena tidak punya masalah. Gitu. Kan orang-orang yang utaknya miring itu kan tidak punya masalah. Nah sekarang bagaimana dalam kehidupan pun kita dihadapin dengan tantangan zaman. Di dalam kehidupan kita ditantang kehidupan beriman kita. Kita ditantang oleh apa? Oleh kenyamanan, orang sekarang itu cari nyaman, susah sekali cari orang-orang yang mau konsisten melayani Tuhan. Susah sekali Romo kalau untuk mencari ketua lingkungan. Nah, betul, karena orang itu lebih senang, udahlah saya mah jadi umat biasa saja. Sudah jadi biasa-biasa saja, saya tidak bisa tampil. Nah, memang kalau menjadi umat biasa-biasa saja itu gampang, tidak ada resikonya. Kalau memimpin menjadi ketua lingkungan, itu banyak resikonya, banyak sakit hatinya. Ini tantangan. Lalu tantangan dunia sekarang juga serba cepat. Itu tadi mie instan, semuanya ingin cepat. Dalam bahasa Sunda tuh pok, sok. Baru ngomong, langsung ada. Jadi sama kita pun menghadapi masalah juga ingin cepat selesai. Mbok, masalah ini cepat selesai supaya apa? Supaya saya senang. Mbok, semoga kan kalau ada doa novena itu kan doa novenanya ada apa namanya? Ada permohonan. Semoga permasalahan kami cepat dituntaskan oleh Tuhan. Saya tuh suka ketawa dengan permohonan seperti itu. Yang punya masalah kamu, yang membuat masalah kamu, kok Tuhan yang suruh membereskan. Aneh sekali, wonggi gitu ya, manusia itu suka aneh. Jadi perlihatkan, supaya cepat dapat jodoh. Cepat-cepat dapat jodoh, malah cepat juga cerainya. Gitu. Jadi kita selalu ingin cepat. Kita tidak mau menghargai proses. Sama, kita juga sudah melukai orang lain. Ayo kamu cepat-cepat harus bisa memaafkan saya. Yesus juga ngomong, maafkan harus 70 kali 7 kali gitu ya. Ya kamu bisa ngomong seperti itu karena kamu bukan orang yang disakiti. Kalau kamu orang yang disakiti, nggak bisa cepat memaafkan. Namanya manusia kok. Gitu ya. Butuh proses, butuh waktu. Ini tantangan dalam kehidupan kita. Ada tantangan gap lagi, gap antara orang tua dengan anak. Waduh, anak itu makin lama makin susah dimengerti, susah diberitahu, susah diatur. Itu. Jadi zaman sekarang itu orang tua hubungan dengan anak makin menjauh. Banyak sekali saya yang melihat peristiwa-peristiwa miris, peristiwa-peristiwa yang memprihatinkan. Ada ibunya
ditaruh di rumah yang bagus sekali, oleh anaknya. Tinggalkan dengan tantenya, dibiarkan, jarang ditengok, jarang diberi kabar oleh anak-anaknya. Taunya ibunya meninggal, bukan anaknya yang mengurus, malah tetangga-tetangganya yang mengurus. Ya Tuhan, lihat, begitu banyak perlakuan anak yang dalam tanda petik saat-saat ini begitu menyedihkan, begitu memprihatinkan kepada orang tuanya. Mungkin anak-anak pun akan membela diri dengan mengatakan, dulu pun saya diperlakukan seperti itu kok Romo oleh orang tua saya. Jadi kalau orang tua saya perlakukan seperti itu, biar ini namanya karma, Romo, karma. Biar nerima. Ya lihat saja bahwa dalam dunia sekarang ini tantangan. Orang susah menjadi baik, orang senangnya apa? Membalas dendam. Jadi tantangan-tantangan ini menjadi semakin berat. Kita tahu kondisi kita jatuh, sulit, tapi kesulitan dulu tidak sesulit sekarang. Mungkin lebih sulit, atau sudah terbiasa sulit. Gitu ya. Jadi, sudahlah, sudah terbiasa susah, ya udahlah, mau diapain lagi. Itu. Mau dipikirin juga bofat, nggak akan ganti-ganti, gitu ya, nggak akan berubah-ubah. Gitu. Kondisi kehidupan memang semakin terpuruk. Pikiran kita penuh dengan ketakutan. Ini roh mempertanyakan. Peristiwa demi peristiwa sepertinya membuat kita terpuruk. Lihat, berusaha, mau usaha pun usaha apa? Situasi politik pun sepertinya dipolitisir. Kita bukan diajak untuk menjadi tenang, malah ada isu ini itu yang membuat kita makin ketakutan. Jadi pertanyaannya, bagaimana kita bisa hidup seturut Injil? Bagaimana kita hidup seperti Bunda Maria? Menghadapi kekalutan, menghadapi ketakutan, menghadapi tekanan. Tapi kita tetap dituntut untuk menjadi seorang pengikut Tuhan. Bahkan Injil Yohanes dikatakan, dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Dan tidak. Masih dituntut harus berbuah banyak. Jadi perhatikan bahwa walaupun kondisi seperti ini, tuntutan Injil bukan hilang, bukan mengecil dalam hidup kita. Tetap ada, tetap ada. Tetap kita dituntut untuk menjadi pribadi yang berbuah. Karena apa? Karena itulah panggilan kita. Saudara-saudara yang terkasih, orang yang bertemu di dalam roh selalu meneguhkan satu sama lain. Menguatkan iman. Jadi di dalam permasalahan, ini poin kedua, tolong Anda selalu ingat-ingat, di dalam permasalahan, pergilah kepada orang yang bisa menguatkan iman Anda. Jadi jangan pergi ke sembarang orang. Kalau iman Anda sedang anjlok, jangan pergi ke dukun. Kalau Anda sedang mengharapkan usaha jalan lagi, jangan pergi ke ke klinik-klinik, ke mencari pesugihan. Jangan. Cari ke yang meneguhkan iman Anda. Nah, mari kita lihat apa kalau begitu, apa yang bisa kita angkat dalam hidup Maria untuk kita teladani. Poin pertama, dari salam Gabriel, dikatakan oleh Gabriel, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Jangan takut Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Bahkan Gabriel meneruskan di saat Maria ragu, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Jadi Maria sungguh dipenuhi oleh kasih akan Allah. Sehingga Allah memenuhi hidup dia. Jadi Maria itu mengapa mengasihi Allah? Karena Maria merasa kasih Allah tercurah dalam hidup dia. Kita harus berpikir, kita itu bertatapan dengan Allah, berhadapan dengan Tuhan. Siapa kita?
Kita orang yang tidak pantas. Kita berlumur dengan dosa, berkubang dalam kesalahan. Maria adalah sosok yang kudus. Kenapa kita tidak mau minta pertolongan Bunda Maria? Tolong doakan saya. Tolong sampaikan apa yang saya mau, apa yang saya harapkan kepada Bapamu. Jadi saudaraku yang terkasih, bersama Bunda Maria, itu adalah benar. Anda akan semakin kuat. Iman Anda semakin diteguhkan. Anda akan menjadi orang yang penuh kasih, penuh diberkati oleh Tuhan. Jadi saudaraku, mari kita seperti Bunda Maria. Situasi seperti apapun yang harus dia hadapi. Jadi saudaraku, ketaatan Maria kepada Allah adalah ketaatan yang patut kita contoh. Maka bersama Bunda Maria, kita pun bersama-sama berkata, Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami, semua ini tidak akan pernah menjauhkan cintamu pada kami dan kasih kami kepadamu. Amin. Tuhan memberkati. Shalom.